Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil BMC dari kelompok kami. Kelompok kami memilih jasa voiceover. Alasan kelompok kami memilih jasa voiceover adalah layanan voiceover yang kita jalankan ini basically adalah jasa profesional yang fokus ngisi suara untuk berbagai kebutuhan, mulai dari iklan, video kampus, film pendek, animasi, konten TikTok, sampai proyek digital kreator. Intinya, kita bantu nyampein pesan lewat suara dengan intonasi dan gaya bicara yang pas, biar audiens itu lebih gampang nangkep maksud pesannya. Sekarang banyak banget konten yang butuh sentuhan audio biar lebih menarik. Jadi, jasa voiceover yang kayak punya kita tuh penting buat bantu kreator, UMKM, mahasiswa maupun bisnis supaya kontennya itu lebih profesional dan enak didengar. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan beberapa isi dari BMC jasa voiceover. Tentunya yang pertama ada key partnership, yaitu partner yang bantu ngejalanin bisnis voiceover kita. Antara lain adalah teman-teman freelancer yang kerja di bidang desain, video editing, dan voiceover. Mereka biasanya bantu kita dalam hal kolaborasi project atau saling promosi. Yang kedua, ada komunitas musik dan audio di media sosial seperti Telegram atau Discord yang kita manfaatin buat promosi, nambah relasi, dan cari peluang kerjasama. Yang kedua ada key activities, aktivitas utama yang kita lakuin atau apa aja yang kita lakuin untuk memulai bisnis ini. Yang pertama ada editing audio, mulai dari ngilangin noise, nyesuaiin volume, mixing sampai mastering biar hasilnya bersih dan profesional. Yang kedua ada rekam dan produksi suara, yaitu ngelakuin proses recording sesuai naskah atau arahan klien, termasuk milih tone yang paling cocok sama kebutuhan mereka. Selanjutnya ada key research, yaitu sumber daya utama yang bikin bisnis kita bisa jalan. Antara lain ada headphone dan mic yang bagus. Biar apa? Biar hasilnya audio jernih dan minim gangguan. Yang kedua, kita pasti menggunakan software editing seperti Audacity, FL Studio, dan sejenisnya buat ngolah suara sampai rapi. Yang ketiga ada talent voiceover dengan berbagai karakter suara. Jadi bisa fleksibel ngejalanin banyak gaya mulai dari formal, ceria, deep voice sampai karakter animasi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai BMC dari teman saya. Nah, yang pertama itu ada value proportion, yang dimana pertama itu hasil audio jernih dan berkualitas dengan harga yang terjangkau gitu. Nah, jadi kami itu memberikan kualitas yang tinggi, namun harga yang terjangkau gitu. Nah, meskipun harga itu ramah di kantong, kami juga memberikan kualitas yang sangat bagus itu. Nah, targetnya itu seperti mahasiswa, podcaster pemula, ataupun musisi baru yang ingin hasilnya bagus tanpa biaya yang lebih tinggi gitu, teman-teman. Nah, terus yang poin yang kedua itu adalah bisa revisi gratis untuk perbaikan kecil. Nah, jadi kami juga menyediakan layanan tersebut. Nah, dengan begitu kami itu tidak hanya fokus pada hasil, tapi juga mengutamakan kepuasan klien ataupun pelanggan. Nah, revisi kecil ini bisa seperti mengurangi noise, menyesuaikan volume, ataupun memperbaiki timing gitu. Nah, dan ini dilakukan secara gratis gitu, teman-teman. Nah, terus yang ketiga adalah proses cepat tapi tetap rapi. Nah, kami menawarkan layanan yang efisien. Nah, pekerjaan selesai dalam waktu singkat, tetapi walaupun demikian kita itu tetap memperhatikan kualitas. Nah, ini sangat penting gitu bagi klien, karena semisal mereka itu dikejar deadline seperti tugas kuliah ataupun kalau upload konten harian. Jadi itu sangat membantu pelanggan ataupun klien. Nah, untuk poin selanjutnya adalah customer relationship. Untuk poin selanjutnya yaitu adalah customer relationship, yang dimana yang pertama itu komunikasi yang santai tetapi tetap profesional. Nah, kami membangun hubungan dengan pelanggan itu melalui gaya komunikasi yang ramah, tidak kaku dan mudah diajak ngobrol gitu. Nah, walaupun santai gitu, kami juga memberikan informasi yang sangat jelas gitu, sopan dan sesuai dengan standar kerja. Dengan begitu, klien itu bisa mengerti gitu apa yang kami sampaikan gitu. Nah, terus yang kedua itu adalah respon cepat di WhatsApp ataupun media sosial. Nah, kami menyediakan layanan komunikasi yang sigap dan cepat, terutama di platform yang sering digunakan seperti WhatsApp, TikTok, ataupun Instagram. Dengan begitu,
klien itu merasa dihargai ataupun diperhatikan karena kita itu tidak membiarkan mereka itu menunggu lama atas respon yang kita berikan. Nah, terus poin yang selanjutnya yaitu adalah for channel, yang dimana yang pertama itu adalah Instagram dan TikTok. Nah, kami mengunggah hasil editing di Instagram ataupun di TikTok itu sebagai portofolio kami. Jadi platform ini digunakan sebagai media utama kami untuk mempromosikan layanan kami gitu, agar mereka itu tahu apa yang kami jual atau jasa yang kita jual gitu. Nah, terus yang kedua itu adalah grup komunitas musik ataupun podcaster di Telegram dan Discord. Nah, kami juga memanfaatkan komunitas berbasis minat untuk memperluas jaringan. Nah, dengan begitu kami itu bisa menawarkan secara langsung gitu kepada orang-orang yang memang membutuhkan jasa voice over ataupun editing audio gitu teman-teman. Nah, terus yang ketiga itu adalah word of mouth ataupun dari teman ke teman gitu. Nah, rekomendasi dari mulut ke mulut ini sangat efektif gitu, terutama untuk layanan ataupun jasa seperti voice over gitu. Nah, dengan kita merekomendasikan mulut ke mulut, kita itu tidak usah mengeluarkan biaya gitu teman-teman, tetapi walaupun tanpa biaya, informasi seputar jasa voice over itu tetap tersampaikan karena mereka itu akan menceritakan kenapa ya, ketika mereka puas atas jasa yang kita berikan gitu, mereka itu akan memberikan informasi tersebut kepada teman terdekatnya ataupun keluarganya, bahwasanya di jasa tersebut kita itu sangat puas terhadap kinerjanya. Nah, dengan begitu mereka itu pasti akan percaya, lalu mencoba juga untuk melakukan jasa voice over tersebut. Nah, itu sangat efektif gitu teman-teman, tanpa biaya sama sekali, tetapi promosi ataupun informasi itu tetap berjalan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai customer segment atau segmen pelanggan. Nah, segmen pelanggan ini merupakan siapa saja yang membutuhkan suara untuk atau jasa voice over untuk berbagai tujuan. Semisal yang pertama yaitu YouTuber atau voice over talent. Nah, mereka yang sudah membuat konten video, mungkin dari mereka membutuhkan suatu suara untuk suatu voice over atau audio untuk narasi ataupun iklan. Misalnya YouTuber yang membutuhkan suara untuk intro, iklan, dan juga tutorial. Yang kedua yaitu usaha kecil dan kampus yang membutuhkan iklan audio. Nah, usaha kecil dan juga ataupun lembaga pendidikan yang ingin memasarkan suatu produk atau layanan bagi mereka melalui iklan suara, bisa juga untuk promosi acara atau produk tertentu. Nah, yang ketiga yaitu lembaga pendidikan dan juga e-learning. Nah, sekolah, universitas ataupun platform e-learning yang membutuhkan pengisi suara untuk sebuah materi pembelajaran audio ataupun video, misalnya narasi dalam video tutorial, modul pembelajaran, dan juga materi pelatihan. Nah, dari ketiga tersebut kita dapat mengetahui siapa saja yang membutuhkan jasa voice over. Nah, selanjutnya yaitu cost struktur atau struktur biaya. Struktur biaya merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan sebuah usaha voice over. Adapun beberapa biaya yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu langganan software editing. Pastinya kita membutuhkan biaya untuk membayar langganan software atau aplikasi untuk mengedit sebuah suara atau audio dan juga video. Misalnya Adobe Audition atau software sejenis yang digunakan untuk memotong, menyusun, dan juga memperbaiki sebuah kualitas suara. Dan yang kedua yaitu peralatan audio seperti mic dan juga handphone. Nah,
pasti kita sebagai jasa voice over kita membutuhkan biaya untuk membeli mic dan juga handphone yang berkualitas untuk menghasilkan suara yang jernih. Dan yang terakhir yaitu kuota internet dan juga listrik. Nah, kita tanpa membeli kuota internet, kita tidak bisa mengirim dan juga menerima sebuah file audio. Nah, selain kuota internet, kita pastinya membutuhkan biaya untuk membeli token listrik. Nah, pastinya kita membutuhkan biaya. Nah, listrik di sini digunakan untuk mendukung proses perekaman dan juga editing. Pastinya kita membutuhkan charger untuk handphone kita yang anggaplah lowbat gitu. Dan juga semisal kita menggunakan mic, kita pastinya perlu listrik untuk sebagai colokan mic buat mic itu menyala gitu. Nah, dengan ketiga tersebut kita dapat mengetahui apa saja biaya yang dikeluarkan dan juga berapa biaya yang harus dikeluarkan. Nah, yang selanjutnya itu revenue stream atau sumber pendapatan. Nah, pendapatan yang diperoleh dari usaha voice over berasal dari beberapa layanan yang ditawarkan seperti jasa editing per menit ataupun per proyek. Nah, jika kita menawarkan sebuah jasa editing suara atau editing suara, kita dapat mengenakan biaya atau memberitahu biaya berdasarkan durasi per menit ataupun per proyek yang kita kerjakan. Misalnya kita mengedit sebuah audio untuk iklan promosi ataupun video. Yang kedua yaitu pendapatan utama dari pengerjaan voice over. Nah, pendapatan utama akan datang dari pengerjaan voice over itu sendiri sesuai permintaan klien. Nah, klien ini bisa meminta pengisi suara untuk berbagai jenis proyek seperti halnya iklan, untuk iklan radio, televisi ataupun digital. Nah, yang kedua yaitu video. Nah, untuk video promosi, tutorial dan juga video YouTube. Dan yang terakhir yaitu e-learning. E-learning di sini untuk mengisi materi pembelajaran ataupun kursus online. Ekonomi modern yang dipadukan dengan prinsip syariah. Untuk proses editing audio, kita yang pertama itu harus melakukan tahap menyempurnakan suara. Nah, terus ketika kita sudah menyempurnakan suara, kita masuk ke dalam tahap mengurangi kebisingan. Jadi ketika ada noise suara di luar, kita bisa mengurangi kebisingan tersebut. Nah, setelah proses mengurangi kebisingan itu sudah selesai, kita masuk ke tahap mixing ataupun menyesuaikan suara dari voice over yang satu dengan yang satu lainnya agar suaranya itu sama. Selamat datang di Universitas Islam Negeri Madura, kampus yang dikenal sebagai kampus Tanian Lanceng. Sebuah simbol keakraban, keterbukaan, dan kekeluargaan yang menjadi ciri khas masyarakat Madura. Di tempat inilah para mahasiswa dari berbagai daerah datang untuk belajar, bertumbuh, dan membangun masa depan dengan karakter yang kuat. UIN Madura hadir sebagai perguruan tinggi Islam negeri yang terus berkembang dan berinovasi. Di sini, nilai-nilai keislaman berjalan berdampingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Lingkungan kampus yang ramah, dinamis, dan penuh semangat kebersamaan membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan. UIN Madura memiliki beberapa fakultas yang menjadi pusat pengembangan ilmu. Pertama, Fakultas Tarbiyah yang berfokus mencetak calon pendidik yang profesional dan berakhlak.
Kedua, Fakultas Syariah, tempat mahasiswa mempelajari hukum Islam, peradilan, dan dinamika hukum modern. Ketiga, Fakultas Usluhuddin dan Dakwah, yang melahirkan komunikator dan pemikir Islam yang mampu merespon tantangan sosial. Dan tentu saja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, salah satu fakultas unggulan yang ada di Universitas Islam Negeri Madura. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mahasiswa diajak memahami ekonomi modern yang dipadukan dengan prinsip syariah. Fakultas ini menaungi berbagai program studi seperti perbankan syariah, ekonomi syariah, akuntansi syariah, dan program studi yang menjadi sorotan yaitu manajemen bisnis syariah. Program studi manajemen bisnis syariah hadir untuk menjawab kebutuhan industri halal yang terus berkembang. Di sini, mahasiswa mempelajari manajemen pemasaran syariah, keuangan, operasional, hingga kewirausahaan. Semuanya disusun berdasarkan nilai keadilan, amanah, dan keberlanjutan dalam Islam. Selain teori, mahasiswa juga mendapatkan pengalaman nyata melalui magang, proyek bisnis, kerjasama dengan UMKM, serta pengembangan ide usaha syariah. Pendekatan ini memastikan lulusan MBS mampu bersaing di dunia kerja sekaligus menjadi pelaku bisnis yang profesional dan beretika. Sebagai kampus tanian lanceng, UIN Madura tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga tempat bertumbuh. Suasana yang hangat, lingkungan islami, dosen yang kompeten, dan fasilitas yang terus berkembang menciptakan pengalaman belajar yang lebih nyaman dan bermakna. Inilah UIN Madura, kampus yang menyatukan ilmu pengetahuan, nilai, dan masa depan. Tempat di mana langkah kecil kita menjadi awal perubahan besar, dan disinilah perjalanan kita dimulai.